Kali ini Story Nesia mengangkat cerita dari sahabat Nesia yang bernama Hana. Cerita ini berkisah tentang teman dari alam lain. Hana terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kehidupan ayahnya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa. Hana adalah anak tunggal. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Hana termasuk anak yang riang dan aktif. Saat itu Hana kelas 6 SD. Seperti anak kecil lainnya, setiap pulang sekolah ia bermain dengan anak sebayanya. Ia pun bermain tidak kenal waktu. Sore pun tiba, Hana belum juga pulang dari bermain. Orang tua Hana mencari ke sana kemari dan akhirnya ia ditemukan ibunya di lapangan sedang asik bermain bersama temannya. Sesampainya di rumah, Hana dimarahi oleh orang tuanya karena main tidak ingat waktu. Hana pun dihukum tidak boleh keluar bermain lagi. Sambil menangis, Hana masuk ke kamar dengan perasaan kecewa kepada orang tuanya. Ya, orang tua Hana tipe orang tua yang keras, terlalu protektif dan banyak aturan. Keesokan harinya, setiap pulang sekolah, ia langsung disuruh belajar dan masuk ke kamar. Mungkin tujuan orang tuanya baik, mendidik kedisiplinan dari dini. Di samping itu, Hana juga anak sematawayang. Tapi kan Hana masih anak-anak. Tidak seharusnya terlalu dikekang seperti itu. Mungkin saking jenuh dan bosan setiap hari di rumah, Hana diam-diam keluar dari rumah untuk bermain bersama dengan temannya. Saat mencari teman-temannya, Hana mendengar suara yang memanggil dirinya. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Hana kesana kemari tidak menemukannya. Tanpa ia sadari, ia sudah melangkah jauh dari rumahnya. Saat sadar bahwa ternyata ia sudah jauh dari rumah dan waktu juga sudah hampir maghrib, Hana pun beranjak pulang karena pasti orang tuanya mencarinya. Saat perjalanan pulang, Hana bertemu dengan anak laki-laki seumuran dengan Hana. Ia bernama Sandi. Sandi menemani Hana pulang ke rumah. Saat itu di rumah orang tuanya sedang panik karena Hana dari pulang sekolah keluar rumah sampai sekarang belum pulang. Hana sampai rumah. Orang tuanya yang dari awalnya panik akhirnya merasa lega karena melihat anaknya pulang dengan keadaan sehat. Lalu ia masuk ke rumah sambil menoleh ke arah Sandi. Sandi pun melambaikan tangannya seolah mengatakan, "Sampai bertemu lagi, Hana." Saat Hana menoleh ke arah Sandi sambil tersenyum, orang tuanya bingung. "Hana senyum sama siapa?" gumamnya. Mungkin Hana kecapean karena seharian main. Jadi, Hana disuruh istirahat. Keesokan harinya sepulang sekolah, Hana mencari Sandi di tempat awal mereka bertemu. Ternyata Sandi sudah menunggu Hana di sana. Setiap hari mereka berdua bermain bersama. Hana dan Sandi menjadi teman akrab. Orang tua Hana pun semakin marah dengan kelakuan Hana yang pulangnya telat terus. Akhirnya setiap berangkat dan pulang sekolah, Hana selalu diantar jemput oleh orang tuanya. Tujuannya agar Hana tidak mampir-mampir. Dengan keadaan tersebut, Hana tidak bisa menemui dan bermain dengan Sandi karena selalu didampingi orang tuanya. Hari-hari Hana setiap pulang sekolah, ia hanya di rumah saja. Saat Hana merasa bosan dan jenuh dikurung di rumah, entah lewat mana, tiba-tiba Sandi sudah berada di samping Hana. Waktu itu Hana kaget dan campur senang. Ia tidak mau tahu Sandi lewat mana. Yang ia rasakan saat itu, Hana bahagia karena bisa bermain dengan Sandi lagi. Setiap hari Sandi datang ke rumah Hana dan bermain dengan Hana. Hana pun semakin hari semakin betah di rumah karena ia sudah mempunyai teman bermain.
Jadi, Hana sudah tidak punya pikiran untuk keluar rumah lagi. Orang tuanya pun berpikir Hana sudah betah di rumah, jadi tidak perlu antar jemput lagi. Waktu kelulusan SD pun tiba. Hana lulus dengan nilai memuaskan. Lalu, Hana melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Seperti hari-hari sebelumnya, setelah pulang sekolah, ia langsung pulang dan bermain juga belajar dengan Sandi di rumah. Orang tua Hana semakin hari semakin bingung, karena Hana dulu mudah bergaul dan banyak teman. Tapi sekarang ia malah betah di rumah bermain sendiri. Bisa dibilang setelah masuk SMP, ia tidak mempunyai teman. Waktu berjalan sudah 3 tahun. Setiap hari Hana hanya asik bermain di rumah saja. Ia asik dengan teman akrabnya, yaitu Sandi. Dalam waktu bertahun-tahun bersama Sandi, Hana tidak pernah tahu Sandi anak mana dan sekolah di mana. Seakan-akan Hana tidak peduli siapa dan dari mana Sandi. Yang penting, Sandi setiap hari datang menemani ia belajar dan bermain. Singkat cerita, Hana telah lulus SMP dan liburan pun tiba. Waktu liburan, Hana tidak keluar rumah sama sekali. Berhari-hari Hana menunggu Sandi, tapi Sandi tak kunjung datang ke rumahnya. Orang tua Hana bertanya, "Kenapa kamu tidak keluar bareng teman kamu untuk pergi liburan?" Hana mengatakan sedang menunggu Sandi. Orang tuanya bertanya lagi, "Sandi siapa? Masa bapak ibu tidak kenal Sandi? Sandi kan sudah bertahun-tahun yang menemani Hana bermain. Setiap hari Sandi main ke rumah, bahkan kadang nginep." Orang tua Hana pun bingung. Selama ini kan Hana cuma bermain sendiri di rumah, tidak ada yang menemani. Di sela waktu menunggu kedatangan Sandi, Hana melanjutkan sekolahnya. Hana diterima di sekolah favorit di kotanya. Tak heran Hana diterima di situ, karena Hana termasuk anak yang cerdas. Tapi Hana tidak seaktif dan selincah dulu dalam bergaul. Hana setelah bertemu Sandi lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan temannya. Setahun berlalu, Hana tetap menjadi anak yang pendiam dan enggan bergaul dengan teman-teman sekolahnya. Sandi yang selama setahun ditunggu tak kunjung datang juga. Akhirnya Hana jatuh sakit. Setiap hari Hana memanggil-manggil nama Sandi. Orang tuanya memutuskan Hana dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi Hana belum ada perubahan. Bahkan setiap malam saat Hana tidur, Hana terus-terusan memanggil nama Sandi. Keluarganya bingung dengan keadaan Hana yang semakin hari semakin aneh. Setelah mencari info kepada keluarga lainnya, akhirnya keluarga Hana dikenalkan oleh seorang spiritualis muda yang bernama Mas Dam. Keesokan harinya Mas Dam ke rumah Hana untuk melihat kondisi Hana. Mas Dam bertanya ke Hana bagaimana keadaannya. Dan Sandi itu sebenarnya siapa? Hana bercerita tentang Sandi kepada Mas Dam. Dari awal pertemuannya dan sampai Hana kehilangan Sandi. Mas Dam berkesimpulan bahwa Sandi ini sebenarnya tidak nyata. Ia hanya hidup di dunia hayalan Hana saja. Sedikit demi sedikit Hana diyakinkan oleh Mas Dam bahwa Sandi sebenarnya hanyalah teman imajiner saja. Ia tidak nyata. Mas Dam lalu membantu Hana untuk flashback, menuntun alam bawah sadar Hana ke awal pertemuan Sandi. Dan Hana pun sempat dipertemukan dengan sosok Sandi yang sekarang. Ia fisiknya tidak berubah sama sekali. Sandi masih anak kecil seperti pada awal bertemu dengan Hana. Setelah Hana sadar, Hana pun antara percaya dan tidak percaya yang barusan ia alami bersama Mas Dam. Hana bertanya kepada Mas Dam, "Kenapa Sandi pergi dengan tiba-tiba tanpa berpamitan?" Mas Dam menjelaskan bahwa Sandi pergi
karena pikiran Hana sudah mulai tumbuh dewasa dan sudah mampu berpikir logis. Mas Dam lalu menggoda Hana dengan mengatakan, "Hana masih mau berteman dengan anak kecil seperti Sandi?" Hana pun tersenyum. Lama-lama Sandi terlihat di balik jendela sambil melambaikan tangan, seolah mengisyaratkan salam perpisahan dengan Hana. Saat Mas Dam menoleh ke balik jendela, Sandi tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, Hana kembali normal dan ia menjadi anak yang energik dan mudah bergaul seperti masa kecilnya dulu.